Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Agustinus Asin di program Saya Mengikuti Yesus. Di episode yang ke-62 ini kita akan membahas firman Tuhan tentang neraka itu nyata. Neraka itu nyata. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Demikian bunyinya firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Neraka itu nyata. Saudara, sebenarnya banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang bisa kita angkat dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengandung banyak sekali kebenaran-kebenaran, baik yang bersangkutan dengan pelajaran hidup maupun tentang hal-hal teologis, ya. Dan khusus pada kesempatan ini saya ingin mengangkat dan ingin menyoroti satu saja hal yang sangat penting di dalam perumpamaan ini, di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu tentang neraka. Neraka itu nyata. Itulah judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saudara, suatu ketika pulang ibadah hari Minggu jam 11, ketika saya sudah hampir sampai di rumah kami itu dekat Sungai Kapuas, persis di pinggir Sungai Kapuas. Jadi dari rumah saya itu bisa melihat Sungai Kapuas, ya, pemandangan yang sehari-hari saya lihat itu. Jadi saya ketika sudah hampir dekat sampai ke rumah, saya melihat ada bumbungan asap yang sangat besar. Saya pikir, rumah siapa yang terbakar? Saya bergegas bersama dengan istri saya mengendarai motor. Saya mendekati dan ternyata, saudara, ada sebuah kapal yang mendarat di dekat dermaga rumah kami, sekitar 30 meter dari rumah saya. Kapal itu terbakar dan hangus. Ketika mereka sedang menurunkan minyak bensin maupun minyak solar yang berjumlah sekitar puluhan drum, dan begitu mereka menurunkan dengan mesin penyedot air, sudah yang keberapa belas drum gitu bensin, itu tiba-tiba ada percikan api dan bensin itu meledak, saudara. Ketika meledak, ada 3 orang yang ada di dalam kapal itu terbakar semuanya. 3 orang itu melompat ke dalam air, dan seorang ibu yang sedang hamil yang melompat ke dalam air, 2 orang laki-laki juga melompat ke dalam air. Dan akhirnya ibu itu, saya tidak ingat lagi kepada 2 pria itu, saya hanya ingat kepada ibu itu. Ibu itu yang sedang hamil itu diangkat oleh mereka, diselamatkan dari air dan dinaikkan ke atas. Nah, saudara, sayalah pada akhirnya yang membawa ibu itu ke rumah sakit dengan mobil saya, dan kedua bapak itu dibawa oleh orang lain, ya. Jadi karena saya hanya ada mobil pickup pada waktu itu, jadi tidak cukup untuk 3-4 orang, ya. Jadi saya bawa ibu itu dalam posisi hamil, dimasukkan ke mobil saya,
Ya, dalam kondisi ibu itu terbakar hangus, seluruh badannya hitam, hangus, rambutnya hangus, tubuhnya menghitam, mengelupas semua, saudara. Dan sepanjang perjalanan saya kebut mobil saya secepat mungkin mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan teman-teman saya yang melihat saya membawa kendaraan itu, mereka bilang, kamu itu bawa mobilnya kayak kerasukan katanya, karena saya memacu kendaraan begitu cepat ya, dan mereka bilang sepertinya mobil kamu itu sudah terbang katanya. Saya tidak sadar lagi, saudara, karena saya ingin menyelamatkan nyawa orang. Dan akhirnya sepanjang perjalanan itu, saudara-saudara, saya melihat ibu itu dalam posisi kesakitan yang teramat sangat parah kondisi dan keadaannya. Dia merintih kesakitan, panas ya, masih ada asap yang keluar dari badannya dan melepuh di mana-mana ya, badannya hangus, dan bau yang keluar dari tubuhnya itu betul-betul membuat saya mual, saudara. Terus terang, sepanjang jalan itu saya menahan mau muntah, mual saya mencium bau badannya. Dan sampai di rumah sakit segera ditolong, dan akhirnya beberapa minggu kemudian, puji Tuhan, syukurlah ibu ini tertolong, dan akhirnya dia melahirkan anaknya dengan selamat di rumah sakit itu juga. Anaknya lahir dengan selamat dalam posisi hamil. Saudara, akhirnya ketika saya pulang ke rumah, ketika saya sudah mengantar ibu itu, saya pulang ke rumah, dan saya sepanjang malam berhari-hari saya terus merenungkan, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan hampir 2 minggu mungkin itu dalam ingatan saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saya terus merenungkan dan terus membayangkan, di dalam pikiran saya itu terus datang tentang ingatan bagaimana saya melihat ibu itu merintih kesakitan dalam keadaan kondisi tubuh yang hangus, terbakar oleh api. Dan saya membayangkan, saudara kasih Tuhan, bagaimana jika kita manusia masuk ke dalam api neraka. Itu jauh lebih mengerikan. Ibu ini masih bisa ditolong, masih bisa selamat, masih bisa diobati kalau di dalam api neraka. Bayangkan seseorang akan terus menerus dalam siksaan nyala api dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, yang kita pelajari tadi tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Bagaimana orang kaya itu mati masuk neraka, Lazarus yang miskin masuk surga atau Firdaus. Itulah cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada satu tempat yang seharusnya membuat kita khawatir, dan ada satu tempat yang seharusnya kita hindari, dan ada satu tempat yang seharusnya dengan serius kita pikirkan, dan tempat itu adalah neraka. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajak kita dengan serius memikirkan satu hal, yaitu kehidupan setelah kematian. Kenapa banyak pendeta jarang membicarakannya tentang neraka ya? Selalu membicarakan berkat, membicarakan tentang pemeliharaan Tuhan, itu tidak salah, saudara. Ya, tetapi hal yang tidak kalah penting sebenarnya harus kita bicarakan di mimbar-mimbar gereja adalah tentang neraka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu banyak sekali berbicara tentang neraka. Bahkan kalau saya melihat sekitar 25-30% ajaran Tuhan Yesus itu adalah tentang neraka, saudara. Tidak ada seorang nabi pun yang berbicara tentang neraka sebanyak dan sesering Tuhan Yesus. Ya. Kita ambil contoh, misalnya Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di pasal 5 ayat 22 ini baru pembukaan. Ada banyak pasal lain yang berbicara tentang neraka. Ini baru Matius, saudara. Ayat 29-30 misalnya. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30 berbunyi gini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, saudara, baru pasal 5 ini. Dan saya mencatat, mungkin terlalu panjang kalau saya bacakan semua,
ada pasal 7 ayat 13 sampai pasal 7 ayat 13, kemudian ayat 21 sampai 23, pasal 8 ayat 12, pasal 10 ayat 15 dan ayat 28, pasal 11 ayat 21 sampai 24, pasal 12 ayat 36 sampai 37, ayat 41 sampai 42, pasal 13 ayat 30, ayat 40 sampai 42, ayat 49 sampai 50, pasal 15 ayat 13, pasal 18 ayat 8 sampai 9, ayat 22, maksud saya pasal 22 ayat 13, pasal 24 ayat 50 sampai 51, pasal 25 ayat 30, 32 ayat 41, kemudian belum lagi Markus, belum lagi Lukas, belum lagi Yohanes dan Wahyu. Dan Lukas pasal 16 tadi ayat 19 sampai 31 itu bicara juga tentang neraka. Jadi saudara, begitu banyak, bahkan hampir setiap pasal, lompat 2 pasal, lompat 2 pasal, lompat 1 pasal, ada terus Tuhan Yesus mengulang terus tentang neraka, tentang neraka, tentang neraka. Itu baru Matius yang saya bahas tadi, yang baru saya sebutkan, saudara. Jadi banyak hamba Tuhan jarang bahkan tidak mau membicarakan neraka. Kenapa? Karena dianggap terlalu sadis, takut jemaat lari, tidak ingin menakut-nakuti jemaat, topik yang tidak disukai oleh jemaat. Ya, jemaat kan biasanya sukanya berkat dan sebagainya. Topik yang tidak enak untuk dibicarakan, berita tentang neraka dianggap kabar buruk, bukan kabar baik. Maka hamba Tuhan banyak tidak mau membicarakan ini, takut jemaatnya lari. Padahal menurut saya takut masuk neraka itu sebenarnya baik, saudara. Takut masuk neraka sebenarnya itu baik, menurut saya. Serius, mengkhawatirkan neraka itu baik agar seseorang tidak main-main dengan imannya. Minimal, ia akan berpikir ulang untuk melakukan dosa atau kejahatan jika ia takut masuk neraka. Tentu saja lebih baik kalau dia takut berbuat dosa karena takut kepada Tuhan. Tapi, saudara, minimal seseorang kalau dia takut dan mengkhawatirkan masuk neraka, minimal dia akan sungguh-sungguh dengan imannya dan berpikir ulang jika ingin berbuat jahat. Kalau Tuhan Yesus sering membicarakannya, maka para hamba Tuhan juga harus sering membicarakannya, saudara. Mengapa? Karena yang pertama, ini adalah permintaan orang kaya yang masuk neraka itu, saudara. Lihat saudara, ketika orang kaya itu masuk neraka, dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong hidupkan kembali Lazarus, saya mohon, supaya dia pergi kepada saudaraku yang ada 5 orang itu dan memperingati mereka bahwa ada satu tempat penderitaan, yaitu neraka. Jangan sampai mereka masuk ke sini. Ini permintaan dari orang kaya yang masuk neraka itu, supaya kita memberitahu teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, jemaat-jemaat kita, ada neraka, tempat penderitaan. Jangan sampai mereka masuk ke sana dan mereka harus bertobat. Kenapa, saudara, kita sering membicarakan neraka dan kita harus memikirkannya? Karena ini permintaan orang kaya yang masuk neraka itu. Dan yang kedua, sejujurnya, jarang sekali ada orang yang hidup nyaman atau orang kaya yang mau bertobat karena ingin masuk surga. Ya, saudara. Karena dunia ini sudah cukup nyaman dan mereka tidak yakin ada tempat yang bisa lebih baik dari dunia ini, walau itu surga. Hidup di dunia ini mereka memiliki fasilitas kelas 1, gonta-ganti pacar, ya, mereka koleksi mobil mewah, mereka makan enak di restoran, mereka berwisata keliling dunia ke tempat-tempat yang indah, mereka nginap di hotel bintang 5, mereka dihormati, disegani, kaya, tampan, terkenal, dan di dalam benak mereka berkata, lo yakin di surga lebih baik daripada ini? Kalau kita membicarakan surga kepada orang yang hidup nyaman, itu sulit masuk, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang hidup nyaman, orang kaya, itu merasa dunia ini yang sudah seperti surga. Mereka tidak yakin kalau surga lebih baik daripada yang mereka nikmati di dunia ini. Maka kadang-kadang nggak masuk kalau bicara tentang surga dengan mereka. Nah, kalau kita memberitakan Injil kepada orang kaya, mesti bicaranya neraka, saudara. Mesti bicara neraka. Kalau bicara surga, mereka sudah hidup di dalam dunia seperti di surga. Jadi mereka nggak yakin di surga akan lebih baik daripada yang mereka rasakan di dunia. Jadi mereka nggak akan terlalu tertarik. Kita harus bicara tentang neraka kepada mereka. Jadi kalau kamu beritakan Injil dan cerita tentang surga, maka mereka akan menganggapnya seperti suara kentut. Walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan. Orang kaya atau orang yang sedang hidup nyaman seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tidak terlalu tertarik dengan surga.
tidak terlalu tertarik. Bagi mereka dunia inilah sorga karena hidup mereka nyaman. Kebanyakan orang yang sedang hidup nyaman mau bertobat karena takut masuk neraka. Ya, mereka takut masuk neraka. Janji masuk sorga lebih cocok untuk orang yang hidup susah dan menderita. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang hidup susah, menderita, sakit-sakitan, miskin, melarat, nah, kita janjikan sorga, kita cerita tentang sorga. Tuhan bisa memberikan hidup yang lebih enak daripada yang sekarang mereka rasakan. Nah, itu masuk. Ya. Di dunia ini, dan berita tentang neraka lebih cocok untuk orang yang hidup nyaman, saudara. Ini bukan pendapat saya loh, saudara ya. Ini bukan pendapat saya, tapi pendapat orang kaya yang di dalam perumpamaan itu. Jadi orang kaya itu minta supaya Lazarus dibangkitkan dan memperingati saudaranya bahwa ada neraka. Jadi orang kaya itu minta supaya saudaranya diberitahu ada neraka. Nah, jadi konteksnya kalau kita memberitakan Injil pada orang kaya, ya, lebih cocok menurut orang kaya yang mati di dalam perumpamaan itu bahwa mereka harus diberitakan tentang neraka. Ini bukan kata saya, saudara ya. Ini permintaan orang kaya yang dalam perumpamaan itu. Ya. Kenapa Lazarus disuruh bangkit? Supaya memberitahu mereka, saudaranya yang 5 orang itu, bahwa ada neraka. Ya, jadi kalau ngomong surga, mereka nggak akan terlalu respon. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia ini adalah surga, seperti surga, karena mereka menikmati segala fasilitas kelas 1 dan hidup mereka nyaman, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu di mimbar-mimbar Kristen kita jangan segan-segan memberitakan Injil tentang neraka. Kenapa? Karena Yesus sendiri selalu membicarakan neraka. Nah, saudara, layakkah Tuhan Yesus dipercaya menjadi sumber yang bisa dipercaya kalau bicara tentang kehidupan setelah kematian? Siapakah Yesus? Apa kapasitas Tuhan Yesus sebagai sumber yang dapat dipercaya untuk cerita kepada manusia bahwa kehidupan setelah kematian itu kayak gini loh. Kalau mati, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada yang ke Firdaus, ada yang ke Hades dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, bisakah sumber yang kita yakini yaitu Tuhan Yesus itu, bisakah dia menjadi sumber yang akurat tentang kehidupan setelah kematian? Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menyingkap sebuah misteri besar tentang nasib orang setelah kematian. Banyak orang bertanya-tanya, kalau mati itu bagaimana? Apakah tidur saja? Apakah jadi hantu? Apakah mengambang? Apakah tidur saja? Apakah bagaimana? Nah, Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah misteri itu bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada neraka dan ada surga. Nah, siapakah Tuhan Yesus? Apa kapasitasnya sehingga dia bisa dipercaya, menjadi sumber yang bisa dipercaya? Kalau kita pelajari, saudara, di dalam Alkitab bahwa kenapa Tuhan Yesus bisa menjadi sumber yang dapat dipercaya? Karena yang pertama, apa yang Yesus katakan pasti dapat dibuktikan. Apa yang Yesus katakan pasti dapat dibuktikan. Misal contohnya, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ketika dia berbicara kepada Marta, perkataan ini bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, setelah itu dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Jadi dia bisa membuktikan apa yang dia katakan. Kemudian ketika di suatu pesta, tuan rumah kehabisan air anggur, lalu Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Kalian pergilah kepada Yesus, kalian tanyakan kepada dia apa yang harus dilakukan, karena kalian sudah kehabisan air anggur." Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus dilakukan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kalian cedoklah air, masukkan ke dalam tempayan, kemudian cedoklah dan hidangkan kepada hadirin semuanya." Mereka lakukan percis seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, dan ternyata air biasa itu berubah menjadi anggur. Jadi Tuhan Yesus bisa membuktikan apa yang dia katakan. Dan kemudian, saudara, contoh lain misalnya membangkitkan anak Yairus. Ketika Yairus datang menyembah pada Yesus, mohon pertolongan supaya anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus ikut pergi ke rumah Yairus. Dan di tengah perjalanan orang berkata, "Yairus, anakmu sudah mati. Percuma saja engkau membawa Tuhan Yesus ke sana." Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Yairus, jangan takut, percaya saja." Ketika sampai di sana, Tuhan Yesus mengusir orang-orang keluar dari rumah dan dia membangkitkan anak Yairus. Dia berkata kepada Yairus, "Percayalah, jangan takut."
Ketika dia berkata percayalah jangan takut, dia bisa membuktikan bahwa kata-katanya bisa dipegang. Akhirnya dia membangkitkan anak Yairus. Setiap kali dia mengucapkan sebuah perkataan, dia bisa mempertanggungjawabkannya. Itulah Yesus. Kemudian suatu ketika Petrus meminjam perahu Petrus untuk mengajar di pinggir pantai Danau Galilea. Setelah selesai mengajar, dia melihat Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan sepanjang malam. Lalu dia berkata kepada Petrus, "Petrus, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam." Petrus pergi dan menebarkan jala di tempat yang dalam dan akhirnya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Seumur hidup Petrus tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu. 2 perahu hampir tenggelam, jalannya koyak, hampir koyak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan sebuah perkataan, dia memerintahkan selalu bisa dia pertanggungjawabkan, selalu bisa dia buktikan apa yang dikatakan itu selalu terjadi. Jadi kalau dia berkata bahwa ada kehidupan setelah kematian dan ada surga, ada neraka, dan seperti keadaan yang diceritakan di dalam perumpamaan itu, itulah kenyataannya dan sumbernya Yesus Kristus bisa dipercaya. Dan Tuhan Yesus itu tahu segala sesuatu yang mustahil diketahui oleh orang-orang. Misalnya contoh, seperti Petrus, sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus sudah berkata kepada Petrus, "Petrus, nanti engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan ternyata tepat ketika sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimana dia bisa tahu? Kenapa bisa percis seperti itu? Kemudian suatu ketika orang-orang mengkritik Yesus, "Kok kalian tidak bayar pajak?" Tuhan Yesus menyuruh Petrus pergi ke sungai memancing ikan, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikan pertama yang kau pancing akan ada 4 dirham, uang 4 dirham di dalam mulutnya. Tangkaplah ikan itu, buka mulutnya, ambil uang itu dan bayar pajak." Ketika Petrus pergi dan dia memancing ikan, dia mendapatkan seekor ikan yang pertama, ada uang 4 dirham di mulut ikan itu. Bagaimana bisa percis seperti itu? Bagaimana mengatur ikan bisa punya 4 dirham di mulutnya? Ini Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada kita, dia tahu segala sesuatu yang orang tidak tahu. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, bait Allah akan dihancurkan dan tidak ada satu batu pun yang akan tersisa. Dan ternyata pada tahun 70 ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sekitar hampir 40 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ternyata Yerusalem dihancurkan dan bait Allah juga dihancurkan dan semua batu dan puing-puingnya hancur, tidak ada sisa. Percis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalib, ia memberitahukan pada murid-muridnya 4 kali bahwa dia akan menderita dan disalibkan. Semuanya tepat, saudara. Jadi saudara, Yesus layak dipercaya, menjadi sumber yang dapat dipercaya jika dia menceritakan tentang neraka, jika dia menceritakan tentang surga, dia membicarakan tentang kehidupan setelah kematian. Itu adalah akurat dan bisa dipercaya. Yesus dan Bapa adalah satu. Ia ada sebelum Abraham ada, dan bahkan ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus adalah sumber yang dapat kita percaya, dan tidak perlu saudara ragukan lagi kenapa kita bisa mempercayai Yesus kalau dia mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan setelah kematian. Dan berikutnya saudara kasih lihat Tuhan, menurut John Calvin, seorang tokoh reformasi gereja, kemungkinan besar perumpamaan ini yang kita baca tadi adalah kisah nyata. Karena apa? Karena ada nama-nama orang yang disebut di situ. Misalnya ada nama Lazarus, ada nama Bapak Abraham di situ. Itu adalah tokoh perjanjian lama Abraham. Ada Lazarus di situ. Dan jarang sekali Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dengan menyebutkan nama orang. Misalnya perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, itu tidak ada nama orangnya. Tentang mutiara yang berharga, tentang pedagangnya, itu tidak ada nama orangnya. Tentang penabur, itu juga tidak ada nama orangnya. Ya, tentang talenta, itu tidak ada nama orangnya. Tapi hanya satu-satunya perumpamaan yang ada nama orangnya ini. Jadi menurut John Calvin, ya, dia menafsirkan bahwa ini adalah kisah nyata. Dan saya setuju. Kemungkinan besar ini adalah kisah nyata yang diceritakan kembali oleh Tuhan Yesus. Jadi, saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi, melalui perumpamaan ini kita belajar bahwa neraka itu nyata. Nah, dan karena neraka itu nyata, maka setiap orang harus dengan serius memikirkannya. Setiap orang harus memberi perhatian khusus tentang neraka. Ya. Mengapa kita harus serius memikirkan tentang neraka dan memberi perhatian khusus tentang neraka? Yang pertama, karena setiap orang pasti mati dan diperhadapkan antara surga dan neraka.
Karena setiap orang pasti akan mati dan diperhadapkan antara surga dan neraka. Setiap orang pasti mati dan kematian adalah pintu gerbang menuju neraka atau surga. Lazarus dan orang kaya itu sama-sama mati dan semua kita pasti akan mati. Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Ya. Setelah mati, Anda akan berhadapan dengan surga atau neraka. Ya. Dan itu sangat pasti, tidak ada tawar-menawar, tidak ada tempat alternatif, tidak mungkin tersesat ke tempat lain. Oleh sebab itu, kenapa kita harus serius memikirkan ini? Kita harus serius memikirkan neraka. Karena setiap orang pasti akan diperhadapkan dengan neraka atau surga. Dan setiap orang akan mati, dan kematian itu akan mengantar mereka ke surga atau ke neraka. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus serius memikirkan neraka dan mengkhawatirkannya? Dan dengan serius memberi perhatian terhadap itu. Yang kedua adalah, kalau Anda tidak memikirkannya, Anda akan terlena lalu masuk neraka. Kalau Anda tidak memikirkannya, Anda akan terlena dan masuk neraka. Contohnya adalah orang kaya tadi. Dia sibuk berpesta, dia tidak pernah mencari Tuhan, dia menganggap sepele perkara-perkara rohani, dia berpesta, dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, dan dia tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia terlena dengan hidup nyaman, dia terlena dengan kekayaannya, lalu dia mati, masuk neraka. Kenapa kita harus memikirkan neraka? Kenapa kita harus sungguh-sungguh memberi perhatian khusus atas hal ini? Ya, pesan Tuhan Yesus dan perumpamaan ini adalah mari kita sungguh-sungguh memikirkan ada kehidupan setelah kematian, merenungkan ada neraka, supaya kita jangan terlena. Itu tujuannya. Apa yang menyebabkan orang kaya itu terlena? Yaitu ia tidak pernah memikirkannya. Ia tidak pernah memikirkan masalah kehidupan setelah kematian. Yang dipikirkan adalah hari ini berpesta dan berpesta. Ia tidak pernah memikirkannya. Ia tidak pernah serius memikirkan hal itu. Ia tidak pernah memikirkan neraka. Ia terlalu sibuk berpesta. Ia terlalu sibuk untuk hal-hal duniawi. Kalau kita memikirkannya, saudara, kenapa kita penting memikirkan hal ini? Karena kalau kita memikirkannya, kita akan berusaha untuk menghindarinya. Kita melakukan persiapan dengan bertobat sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita rela bayar harga demi iman kita. Makanya saya katakan bahwa orang mengkhawatirkan masuk neraka itu baik menurut saya. Kenapa? Supaya dia persiapan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dia sungguh-sungguh dengan imannya, tidak main-main. Ya, dia takut berbuat dosa. Ya, itu. Jadi, kenapa orang kaya itu masuk neraka? Karena dia terlena dan dia tidak pernah memikirkannya. Kemudian dia terlena dengan hidup nyaman, saudara. Saya bukan anti orang yang hidup nyaman, saya juga pengen hidup nyaman. Ya, saya juga bukan anti orang yang jadi kaya, saya juga pengen jadi kaya. Dan jadi kaya itu tidak salah, tidak dosa, dan itu baik, saudara. Tapi yang salah adalah mencari kekayaan dengan cara mencuri, korupsi, ya, menipu orang, itu salah. Tapi yang salah juga dari hidup kaya adalah ketika kita hidup nyaman, kita itu cenderung sulit untuk bertobat dan mengabaikan Tuhan. Kita cenderung sulit untuk bertobat. Dan selalu kita mengabaikan Tuhan jika kita hidup nyaman. Orang kaya itu terlena dengan hidup nyaman sehingga tidak bertobat. Ya. Contoh kenyamanan orang kaya itu, tiap hari mampu mengadakan pesta. Berarti orang ini itu orang yang super kaya. Bayangkan saudara, jarang sekali saya menemukan ada orang yang mampu tiap hari mengadakan pesta. Pesta itu kan acara besar dan memerlukan banyak biaya. Pesta nikah aja saja untuk satu anak kita, misalnya kita menikahkan anak kita, menghabiskan 50-100 juta, itu orang itu perlu hampir seumur hidup untuk menyimpan uang untuk bisa mengadakan pesta. Bayangkan ini setiap hari pesta. Luar biasa, berarti ini orang adalah super kaya, hidupnya sudah sangat nyaman. Kalau dia mengadakan pesta berarti kan hidangannya enak-enak. Tiap hari dia makan enak, ya saudara. Kemudian dia juga mengundang banyak orang, berarti rumahnya cukup besar. Ya. Berarti orang ini adalah orang yang sudah bebas finansial, orang yang sudah sangat kaya, orang yang hidupnya sangat nyaman. Dia berpakaian jubah ungu, berarti dia memakai pakaian kebesaran yang dipakai oleh para raja pada waktu itu, ataupun imam. Jadi ini bukan orang sembarangan, ini adalah orang yang terhormat, sangat dihormati dan sangat disegani. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan
Kehidupan yang nyaman ini membuat dia akhirnya terlena, dia lupa cari Tuhan, dia lupa bertobat, dia mengabaikan peringatan-peringatan dari hamba-hamba Tuhan, dan dia mati masuk neraka. Kita boleh kaya, saudara, tapi jangan sampai ketika kita hidup nyaman dan kaya membuat kita malas ke gereja, tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, tidak mau diperingati lagi ketika kita melakukan kesalahan, kita lupa dengan Tuhan dan kita mulai sombong dan kita mulai egois. Ya. Orang yang hidup nyaman cenderung sulit untuk bertobat sekalipun ada yang bangkit dari kematian dan memberitahu mereka, apalagi mendengar berita Injil dari seorang pendeta yang mungkin miskin dari kampung, atau orang miskin seperti Lazarus yang tidak pandai bicara, ya, memberitakan Injil kepada dia. Ya. Pemberitaan Injil itu, peringatan yang disampaikan itu hanya akan dianggap seperti suara kentut, saudara. Orang-orang yang hidup nyaman cenderung tidak tertarik pada agama, pada Injil, dan pada pelayanan, walau tidak semua, ya. Ya. Orang terkaya di dunia hari ini, Jeff Bezos dan Elon Musk, mereka berdua itu bergiliran jadi orang terkaya hari ini. Ya. Mereka lebih tertarik kepada ruang angkasa. Jeff Bezos menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk proyek wisata luar angkasa. Kalau Elon Musk itu pemilik mobil Tesla, itu mobil listrik, dia lebih tertarik juga dengan ruang angkasa, dan dia bertujuan dan bercita-cita, katanya dia punya mimpi suatu saat nanti dia ingin mengirim 1 juta orang ke planet Mars. Dua-duanya lebih tertarik kepada ruang angkasa, ya, tidak tertarik kepada sorga, ya, dan tidak tertarik kepada kebenaran firman. Mereka lebih tertarik, orang-orang kaya itu cenderung, yang hidup nyaman itu cenderung lebih tertarik kepada karir, bisnis, politik, kekuasaan, mobil, hobi, rumah, investasi, pacar cantik, gaya hidup mewah, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mengapa Bapak Abraham menolak permintaan orang kaya itu supaya membangkitkan Lazarus dan mengirim Lazarus kepada saudara-saudaranya 5 orang yang belum bertobat? Ya, karena percuma aja, karena orang yang hidup nyaman itu cenderung sulit bertobat. Apalagi yang memberitakan Injil kepada dia hanyalah seorang pendeta desa yang tidak ada apa-apanya, tidak pandai bicara. Kadang-kadang itu dianggap suara kentut, saudara. Selain terlena dengan hidup nyaman, ya, yang membuat dia akhirnya binasa adalah dia, orang kaya ini, dia juga memiliki kelakuan buruk. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Kelakuan buruknya adalah dia mengabaikan Lazarus, dia tidak peduli pada Lazarus yang miskin. Padahal ya, Lazarus itu betul-betul sangat miskin dan sangat membutuhkan pertolongan. Dia sangat miskin, dia kelaparan, dia sakit-sakitan, badannya penuh dengan borok, dan orang kaya itu sama sekali tidak peduli. Bahkan apa yang dibuangnya, sisa-sisa makanannya, tulang-tulang, remah-remah jatuh dari mejanya, itu yang dimakan oleh Lazarus. Bayangkan, ini manusia yang ketidakpeduliannya itu tingkat dewa, saudara. Keegoisannya itu sudah tingkat dewa. Padahal tiap hari dia pesta, makanan berlimpah-limpah, kok bisa-bisanya ia menutup matanya dan tidak menolong Lazarus yang kelaparan, yang miskin, yang memerlukan uluran tangan kasih, yang memerlukan perhatian, pengobatan, saudara. Apa sulitnya sebenarnya dia memberikan Lazarus sepiring roti atau sepiring nasi? Ya, toh ia tidak jatuh miskin gara-gara itu. Mengapa ia harus memberikan remah-remahnya kepada Lazarus? Kalau ia orang baik, ia akan bukan hanya memberi makan kepada Lazarus, tapi juga mengobati Lazarus, ya, membiayai Lazarus supaya dia berobat. Ya. Ia tidak membunuh Lazarus dengan pedang, tapi dengan ketidakpeduliannya. Ketika Anda dikaruniai harta yang berlimpah, di saat yang sama Anda dibebani dengan kewajiban untuk berbagi. Ya. Saudara, suatu ketika pernah Jeff Bezos, pemilik Amazon, orang terkaya di dunia, dikritik. Kenapa? Karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk investasi proyek wisata luar angkasa. Dan orang-orang berkata, kenapa kamu tidak gunakan uangmu untuk menolong orang-orang miskin? Kenapa kamu buang-buang duitmu untuk hal seperti itu? Lalu dia menjawab apa, saudara? Dia berkata, orang miskin itu bukan tanggung jawab saya.
itu adalah tanggung jawab pemerintah setempat, katanya. Dia lempar lagi ini. Tanggung jawab itu bukan tanggung jawab dia. Ya, masa dia tidak bisa bikin satu hal pun untuk menolong orang miskin? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, hati-hati ketika engkau sudah hidup nyaman, ya. Ketika engkau tidak peduli, maka itu adalah sebuah kelakuan buruk yang sama dengan orang kaya dan perubahan itu, dan itu bisa membawa kamu masuk neraka. Ya. Saudara, sungguh mengherankan mengapa mereka ini, orang-orang yang kaya itu, lebih tertarik kepada ruang angkasa bukan kepada sorga. Itu saya heran. Ya, seperti Elon Musk itu tertarik ke ruang angkasa dan ingin mengirimkan 1 juta orang ke planet Mars. Kenapa dia tidak investasikan uangnya untuk pelayanan dan mengirim 1 juta orang ke surga? Ya, aneh juga ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada orang kaya ini adalah ketika dia terlena, dia menjadi terlambat bertobat. Dia menjadi terlambat bertobat. Satu hal yang pasti dilakukan seseorang di hari pertama ketika dia masuk neraka adalah dia pasti ingin bertobat. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Bahkan setiap hari dia ingin bertobat nanti kalau sudah di neraka. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Orang kaya itu baru mau bertobat setelah di neraka. Dan semuanya sudah terlambat karena di neraka adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Pertobatan tidak akan diperhatikan dan doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan orang kaya itu terlambat bertobat? Selain terlena dengan hidup nyaman, ternyata orang kaya itu merasa dirinya orang baik. Saya pikir apa yang membuat orang kaya itu terlambat bertobat adalah dia merasa dirinya orang baik. Dia merasa dirinya itu orang baik karena dengan begitu murah hatinya dia mentraktir teman-temannya, datang ke pesta, ke rumahnya setiap hari loh saudara, dia traktir orang makan. Tapi yang ditraktirnya ini adalah orang-orang yang berduit juga, teman-teman yang sosialitanya satu level dengan dia, saudara-saudaranya 5 orang dan teman-temannya. Nah, berarti sebenarnya dia ini orang yang cukup baik sebenarnya, lumayan baik karena dia murah hati, suka mentraktir orang. Lagian hartanya mungkin berasal dari kerja keras, tidak menipu orang, tidak mencuri orang, atau tidak korupsi. Ya, mungkin saja. Orang-orang di sekelilingnya juga menganggap dia baik. Ya udah baik, kaya lagi kata mereka. Itu mereka cerita semuanya. Ini orang ini udah kaya, baik lagi. Tiap hari traktir kita makan katanya. Ia juga selalu memikirkan kebaikan keluarganya. Walau sudah di neraka saja, dia masih mikirkan 5 saudaranya loh. Berarti ini bukan orang yang sepenuhnya jahat. Ada kebaikannya juga dia sebenarnya. Ya. Dia merasa dirinya cukup baik karena traktir orang setiap hari. Tidak segan-segan ia mengucurkan jutaan sampai belasan juta satu hari untuk mentraktir teman-teman sosialitanya makan. Jadi dia merasa cukup baik lah. Teman-temannya juga menganggap dia baik ya. Karena mereka selalu ditraktir. Kematiannya juga pasti sangat ditangisi oleh teman-teman dan keluarganya. Mereka bersedih luar biasa. Kenapa? Karena orang yang begitu baik ini, yang tiap hari traktir kita makan ini, yang begitu ramah dengan kita, ngajak kita makan, dipanggil mati ya. Sedih rasanya gitu. Mereka pasti sangat menghormati dia dan menghargai dia dan menganggapnya pria yang baik dan murah hati karena tiap hari traktir mereka makan. Tapi ternyata di mata Tuhan orang ini bukan orang baik, tapi orang yang sangat jahat, sangat buruk kelakuannya. Karena apa? Karena ia mengabaikan Lazarus. Lazarus lah yang seharusnya dia tolong, yang lebih membutuhkan, yang seharusnya dia beri makan, bukan kawan-kawan sosialitanya. Baik dalam penilaian kita belum tentu baik di mata Tuhan. Baik di penilaian manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Belum tentu Tuhan menganggap Anda orang yang baik. Hanya karena orang di sekeliling Anda menganggap Anda orang baik. Biarlah Tuhan yang menilai Anda baik, bukan manusia menilai Anda. Jadi kenapa orang kaya itu terlambat bertobat? Karena dia menganggap dirinya baik, karena dia selalu mentraktir orang lain. Tapi dia mengabaikan Lazarus. Jangan pernah merasa dirimu orang baik karena itu bisa menipu dan membuat engkau berpikir engkau tidak perlu bertobat lagi. Ya. Orang kaya itu memiliki sisi baik di dalam dirinya, tapi kebaikannya salah arah. Kebaikannya itu diarahkan kepada orang yang nggak memerlukan. Orang yang memerlukan seperti Lazarus dia abaikan. Jadi kebaikan yang salah arah tidak ada hitungannya di hadapan Tuhan.
Ya. Jadi kebaikan yang Anda berikan pada orang yang tidak membutuhkan itu tidak ada hitungannya bagi Tuhan. Teman-temannya orang-orang yang tidak kekurangan makan, tetapi mengapa ia terus-menerus mentraktir mereka? Bukan berarti kita tidak boleh mentraktir teman kita, saudara kita, ya, orang-orang yang kita cintai, bukan, saudara, ya. Jangan saudara salah paham, ya. Tapi masalahnya di tengah-tengah pestanya itu ada Lazarus yang sangat membutuhkan. Dia abaikan, itu masalahnya. Ya. Hanya kebaikan yang Anda berikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti Lazarus yang diperhitungkan Tuhan. Ya, jadi saudara, kebaikan kita itu harus tepat arah, ya. Harus tepat sasaran. Ya. Kebaikan yang tidak tepat sasaran itu pada akhirnya tidak diperhitungkan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, ketika kita memperhatikan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya seperti Lazarus, itu yang diperhitungkan Tuhan. Tapi kalau kebaikan yang diarahkan hanya kepada keluarga, teman-teman sosialita, tiap hari traktir mereka makan, itu belum tentu diperhitungkan Tuhan, saudara. Itu yang terjadi pada orang kaya itu. Dia menganggap dirinya baik, ternyata di mata Tuhan dia itu sangat jahat, karena dia di dalam kebaikannya dia justru mengabaikan Lazarus. Saudara, justru kebaikan yang seharusnya diarahkan pada orang miskin, tapi Anda berikan pada orang yang tidak membutuhkan, demi hanya dapat pujian, dapat hormat, dapat penghargaan, maka Anda berdosa. Contoh misalnya, anak Anda ulang tahun, dia sudah punya 2 mobil, catat baik-baik, sudah punya 2 mobil. Tapi ketika dia ulang tahun, Anda hadiahkan lagi sebuah mobil baru seharga 9 miliar. Menurut saya itu adalah dosa. Sama persis seperti kelakuan orang kaya itu tadi. Sama persis. Dia sudah punya 2 mobil, ketika ulang tahun kasih mobil satu lagi yang nilainya 9 miliar. Itu dosa menurut saya. Kenapa? Karena sudah tidak perlu mobil lagi. Seharusnya 9 miliar itu harus diberikan kepada orang miskin. Itulah yang terjadi kepada orang kaya itu. Kebaikannya salah arah. Ada Lazarus yang sangat membutuhkan, yang sangat miskin, yang perlu biaya berobat, yang sedang kelaparan dan hampir mati. Dia biarkan mati begitu saja. Dia tidak peduli. Dia membunuh Lazarus bukan dengan pedang, tapi dengan ketidakpedulian. Tapi teman-teman sosialitanya dia kasih makan setiap hari. Dia baik, murah hati, tapi salah arah kebaikannya. Dan itu menghambat dia bertobat. Karena dia merasa dirinya orang baik itulah, maka dia terlambat bertobat. Saya kan orang baik, saya traktir orang setiap hari kok. Orang ya memuji-muji saya orang baik, ya. Maka akhirnya dia merasa tidak perlu bertobat, dan itu membuat dia terlena, dan itulah yang membuat dia masuk neraka, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kaya itu tidak dosa, tapi menyalahgunakan kekayaan adalah dosa. Jadi kaya tidak dosa, tapi menyalahgunakan kekayaan itu adalah dosa. Dan yang berikutnya, mengapa kita harus serius memikirkan neraka? Mengapa kita harus mengkhawatirkannya, saudara? Yang ketiga, karena seperti dunia ini nyata, neraka dan sorga juga sangat nyata. Kalau Tuhan Yesus sering membicarakannya, bahkan diulang-ulang, berarti neraka itu nyata. Seperti pasal-pasal yang saya sebutkan dan ayat tadi, banyak sekali, saudara. Kalau itu sering disebut oleh Tuhan Yesus, itu bukan bohong-bohong, itu bukan omong kosong, itu adalah nyata. Ada hamba Tuhan yang saya heran juga, dia pernah berkata gitu, neraka itu hanya bahasa gertakan dari Tuhan. Kalau bahasa gertakan dari Tuhan, itu berarti Yesus berdusta, saudara. Kenapa Yesus harus terus-menerus mengulanginya berkali-kali dengan pasal dan ayat yang begitu banyak? Karena neraka itu nyata, itu bukan bahasa gertakan, itu sangat nyata. Jangan menyesatkan jemaat, jangan menyesatkan orang lain dengan berkata neraka itu tidak nyata. Camkan baik-baik, neraka itu bukan negeri dongeng seperti Cinderella, Peter Pan, Harry Potter, atau Naruto Shippuden, saudara. Kalau neraka itu nyata, kenapa tidak kelihatan? Karena neraka berada di dunia yang berbeda dengan kita. Neraka itu adalah dunia roh. Seperti di dunia ini, Anda bisa menghirup udara, merasakan panas terik matahari, melihat pohon-pohon, makan dan menjadi kenyang. Demikian juga di neraka, segalanya itu nyata.
Tempat itu sangat nyata seperti Anda hidup di dalam dunia ini. Anda bangun tidur, ya, sarapan pagi, mandi, berangkat kerja, pergi ke kantor, pulang nonton TV, olahraga dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan sehari-hari di dunia ini, di neraka juga sama nyatanya. Di neraka juga senyata itu. Hanya kegiatannya aja yang beda, kegiatannya hanya disiksa siang malam tanpa henti. Saudara-saudara, kita harus serius memikirkan ini. Kenapa? Karena neraka itu sangat nyata. Dan Tuhan Yesus mengulang-ulangnya terus. Menceritakannya berkali-kali. Dan terlalu banyak pasal di mana Tuhan Yesus menceritakan neraka. Karena sangat nyata. Dan yang berikutnya, saudara, mengapa kita harus memikirkannya? Dan kita harus merenungkan tentang neraka. Karena masuk neraka itu tidak enak, saudara. Karena masuk neraka itu tidak enak. Ini adalah sebuah tempat penderitaan, sebuah tempat siksaan. Mari kita lihat bagaimana penderitaan orang kaya itu yang masuk neraka. Yang pertama dikatakan dalam ayat tadi, dia kepanasan dalam nyala api. Kepanasan dalam nyala api. Saudara kasih Tuhan, waktu saya masih SD, saya ingat ada seorang anak kecil tetangga kami berumur 4 tahun. Ya, dia bermain di tempat ibunya sedang menggoreng sesuatu, ya, ada sebuah minyak panas di wajan itu, ya, di penggorengan itu, dan ketika ibunya pergi lengah, anak itu mendekati penggorengan itu dan minyaknya tumpah kena dia, saudara, tercurah ke seluruh tubuhnya. Wah, saudara, anak itu sampai pingsan, sampai hampir meninggal dunia karena terkena panasnya minyak goreng itu. Ibunya nangis teriak histeris sampai pingsan, saudara. Dan ketika kami pergi dan melihat, waduh, saja betul-betul tidak tega melihat anak itu. Sedih sekali melihatnya. Wah, badannya habis melepuh separuh itu, hampir meninggal dia. Saya bisa bagaimana saudara membayangkan kalau seandainya neraka, di mana setiap hari siang dan malam tubuh kita terbakar dalam siksaan nyala api. Apakah neraka itu tempat penampungan sementara, ya, ataukah neraka itu katanya Hades, tempat penampungan sementara, atau ada juga berkata neraka itu betul-betul inilah neraka yang permanen. Saya tidak mau terlibat dalam penafsiran yang jauh-jauh kemana-kemana. Yang jelas Tuhan Yesus berkata neraka itu ada. Apakah orang mati masuk ke Hades, tempat penampungan sementara yang tidak enak, yang disebut dengan neraka, atau itu betul-betul neraka, atau itu cuma Hades, tempat penampungan sementara? Pokoknya bagaimana penafsirannya, yang penting saudara, neraka itu betul-betul ada, dan itu bukan tempat yang enak, dan itu adalah tempat siksaan di dalam nyala api. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, apa yang terjadi kepada orang kaya masuk neraka itu? Dia haus. Dia berkata kepada Bapak Abraham, tolonglah, suruh Lazarus celupkan ujung jarinya ke dalam air dan teteskanlah ke mulutku. Bapak Abraham bilang nggak bisa. Karena apa? Karena ada jurang yang memisahkan antara kami dan engkau. Engkau tidak bisa ke sini, kami tidak bisa ke sana. Bagaimana kalau begitu? Ya harus menanggung haus selama-lamanya. Saudara, saya pernah main sepak bola. Ketika kami pertandingan sepak bola, ya dulu saya sering main sepak bola, bertanding ke kampung-kampung, ya. Pemain amatiran lah ceritanya begitu. Ya, kami sering bertanding di jam 1.30 siang. Itu panasnya minta ampun, saudara. Jam 1.30 kalau lagi panas, wah, mau pingsan itu. Kalau 15 menit pertama kalau nggak kuat tuh bisa pingsan, saudara. Panasnya, hausnya minta ampun. Tapi syukurnya ketika sedang panasnya luar biasa dan rasanya mau pingsan seperti itu, pergi ke pinggir sebentar, ambil air minum banyak-banyak, kemudian ambil air itu dicurah-curahkan di kepala dan dibasahkan, terasa dingin dan bisa melanjutkan pertandingan. Saudara bayangkan bagaimana di neraka haus, tanpa setetes air pun, mencari air kemana-mana, tidak ada setetes air pun, dan itu berlangsung selama-lamanya. Itulah yang terjadi kepada orang kaya itu. Dan berikutnya saudara, yang ketiga, bagaimana keadaan orang kaya itu di neraka? Dia tidak ada istirahat. Bagaimana mau istirahat? Sakit terus. Ya, sakit itu terus membakar dia. Ya, seperti saya katakan tadi, ibu tadi yang saya bawa ke rumah sakit, ya, hanya 2 minggu sampai 1 bulan dia sudah sembuh.
karena dia terbakarnya aja beberapa menit saja. Bayangkan kalau seorang terus-menerus di dalam nyala api, tidak henti, bagaimana sakitnya? Tidak bisa istirahat. Ya. Misalnya saudara kena knalpot motor misalnya, kena sedikit langsung tarik kakinya, itu panasnya sebentar saja dan melepuh, berapa hari kemudian sembuh. Nah, diobati sembuh. Tapi kalau ini kena knalpot terus bagaimana saudara? Kalau nempel seumur hidup, waduh. Bisa bayangkan? Seperti itulah di dalam neraka. Dan berikutnya, tidak ada jalan keluar di dalam neraka itu. Ada jurang yang memisahkan. Tidak bisa kemana-mana. Terjebak di situ selama-lamanya, saudara. Ada teman saya, dia cerita begini, ketika masih SMA. Pernah dia pergi ke lokasi, bapaknya bekerja di dalam hutan. Dan ketika mereka selalu melintasi tempat itu, sebenarnya mereka itu sudah terbiasa beberapa kali melintasi tempat itu dan tidak pernah tersesat sampai ke tempat tujuan. Tapi suatu ketika di hari sore itu, jam 3 sore mereka pergi ke tempat bapaknya kerja, mengantar sesuatu, mereka berdua. Mereka tersesat dan tidak tahu kemana jalan menuju tempat itu. Dan akhirnya saudara, mereka tersesat dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Akhirnya bapaknya itu juga udah mulai khawatir, karyawan bapaknya khawatir, dan mereka cari sampai dapat, akhirnya jam 7 malam baru ketemu. Dan mereka saudara sudah keliling sana, keliling sini, sudah lewat sana, lewat sini, malah makin jauh. Dan akhirnya mereka hanya duduk di bawah pohon, menangis, dan mereka menyangka, wah, tamatlah riwayat kita. Nggak enak benar saudara, katanya. Betul-betul nggak enak, tersesat itu nggak enak, nggak bisa pulang. Rasanya mau nangis katanya. Kalau mengingat itu saya trauma katanya. Trauma saya. Nah itu baru tersesat dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Bayangkan saudara, kalau di dalam neraka Anda tidak bisa keluar. Anda akan tersesat selama-lamanya di dalam api yang kekal itu. Dan yang berikutnya, bagaimana keadaan orang kaya di neraka itu? Dia putus asa dan menyesal. Dia sangat menyesal. Dia berkata kepada Bapak Abraham, kasihanilah aku. Dia menyesal saudara. Dan setiap penyesalan yang ada di dalam neraka itu tidak ada gunanya. Setiap doa yang disampaikan tidak ada jawabannya. Setiap penyesalan tidak akan diperhatikan lagi oleh Tuhan. Karena apa? Karena neraka adalah, Alkitab berkata, itu adalah keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Itu yang paling mengerikan. Sesusah-susahnya kita hidup dalam dunia ini, kita masih bisa berseru, minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Tapi di neraka, pintu itu sudah sepenuhnya tertutup. Anugerah itu sudah ditutup. Tidak ada kesempatan. Dan berikutnya, bagaimana penderitaan orang kaya itu di neraka? Suasananya itu, Alkitab mengatakan gelap, suram, atmosfernya dipenuhi dengan hawa, depresi, dan keputusasaan. Tuhan Yesus berkata, tempat itu begitu gelap dan hanya ada orang-orang yang begitu kesakitan sampai ada suara keretakan gigi. Saking menahan sakitnya. Dan berikutnya saudara, suhu di sana karena dalam nyala api itu begitu panas. Kita saja tinggal di satu tempat yang suhunya sudah mencapai 37-38 derajat atau suatu tempat yang 50 derajat mungkin. Itu sudah rasanya seperti apa panasnya. Malam-malam mungkin sudah tidak bisa tidur. Dan orang yang merasakan cuaca 50 derajat itu Celcius itu kebanyakan sudah ada yang meninggal karena dehidrasi saudara. Bayangkan kalau setiap hari berada di dalam suhu yang sangat panas seperti di neraka. Tidak ada sedetik pun hawa sejuk seperti ruang AC atau pantai. Di dalam dunia ini kita masih bisa merasakan ya suasana yang sejuk, ya panasnya paling siang hari, malam itu sudah dingin, apalagi hujan kita bisa tidur dengan nyenyak. Tapi di neraka siang malam tidak ada jeda waktu, selalu panas, saudara. Yang berikut yang ke-8, bagaimana keadaan di neraka? Sejauh mata memandang hanya melihat lautan manusia yang tersiksa dalam nyala api. Tidak ada laut, pantai, matahari terbenam. Tidak ada pemandangan yang indah. Hanya lautan manusia yang menderita kesakitan. Yang didengar hanya teriakan yang memekakkan telinga di sana sini. Orang dalam keputusasaan, kesakitan, penyesalan, keputusasaan. Tidak ada suara musik, kicauan burung, nyanyian yang merdu, itu tidak ada di sana. Binatangnya cuma ada ulat bangkai yang tidak bisa mati, yang terus menggerogoti tubuh-tubuh orang yang masuk ke dalam api neraka. Saya percaya saudara kasih Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau pergi ke sana.
Oleh sebab itu, saudara, mari saudara kita sungguh-sungguh bertobat. Neraka itu adalah tempat yang terlalu sulit untuk dihuni. Celakanya tidak bisa berakhir. Celakanya tidak ada jalan keluar. Celakanya tidak ada jalan untuk lari. Dan celakanya Anda akan tersesat di sana selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah, saudara, kita bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya solusi. Satu-satunya solusi yang akan menghindarkan saudara dari neraka. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus adalah solusi. Ia akan membawa kita ke sorga dan terhindar dari api neraka. Yohanes pasal 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di dalam ayat tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Tuhan menyediakan anugerah yang besar melalui Yesus Kristus. Kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Dan itu adalah satu-satunya solusi. Dan masuk surga itu adalah pilihan kita. Kenapa? Karena anugerah pintu keselamatan sudah dibuka Tuhan selebar-lebarnya. Siapa yang mau percaya, ayo, mari datang kepadaku, kata Tuhan Yesus. Semua yang ditulis sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan kepadamu peristirahatan yang kekal di sorga. Engkau tidak mesti masuk neraka kalau engkau mau percaya kepadaku. Ikutilah Yesus, percayalah kepada Yesus, karena Yesuslah solusi untuk masuk ke dalam sorga. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobatlah. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen KTP lagi. Apa itu Kristen KTP? Kristen KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. Kristen yang tidak bertobat. Kristen yang hanya namanya saja tercatat di dalam daftar buku gereja, yang namanya tercatat di dalam KTP agamanya Kristen. Kristen KTP adalah Kristen palsu yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menghendaki semua orang berbalik kepadanya dan bertobat. Kalau saudara berbalik kepada Tuhan dan bertobat, saudara pasti akan diampuni dan diselamatkan. Dan yang berikutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita memperbaiki kelakuan kita. Janganlah kita berkelakuan seperti orang kaya itu tadi, yang tidak mempedulikan Lazarus yang miskin itu, yang hidupnya begitu egois, yang begitu sombong, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Mari kita perhatikan bagaimana kita menjalani hidup hari ini. Bagaimana kita memperlakukan pembantu kita, bawahan kita. Bagaimana kita bersikap terhadap atasan kita. Bagaimana kita memperlakukan tetangga kita, saudara kita, istri kita, anak kita. Apakah saudara berkelakuan buruk? Kelakuan buruk apa yang mengikat hidupmu hari ini? Apakah mabuk? Apakah itu keduniawian seperti pesta pora, suka keduga, memakai narkoba, perjudian, ya, ilmu hitam, ya, perdukunan, ya, dan lain sebagainya. Kebencian, dendam, iri, dan sebagainya. Itu buang, saudara. Tinggalkan semua kelakuan buruk kita dan berbaliklah kepada Tuhan. Perbaikilah kelakuanmu. Kalau engkau adalah orang yang berkelakuan buruk dan engkau merasa tidak layak kepada Tuhan, saya mau katakan kepada engkau seperti dalam Lukas pasal 5 31-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kalau saudara orang yang berkelakuan buruk selama ini, saudara dicari Tuhan. Tuhan mencari saudara. Karena Tuhan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka berbalik dan bertobat. Jika saudara merasa bahwa hidupmu selama ini berkelakuan buruk, bertobatlah saudara. Tuhan ingin menyelamatkan engkau. Tuhan mencari engkau.
Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Menyesali dosa sekarang, bukan setelah masuk neraka. Apa yang dilakukan orang kaya itu betul-betul salah. Sudah masuk neraka, baru menyesal, baru mau bertobat, itu sudah terlambat. Alkitab mengatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, bersuluh kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Indah sekali ayat ini, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Pengampunan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan hari ini ketika engkau masih hidup dalam dunia ini. Ketika engkau menyesali dosamu, engkau sujud di hadapan Tuhan dan bertobat, buang sejauh-jauhnya pelanggaran sejauh timur dari barat. Ia tidak akan memperhitungkannya lagi. Tapi kalau engkau baru mau bertobat setelah masuk neraka, terlambat, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari ini Tuhan masih berkenan ditemui ketika engkau masih hidup dalam dunia. Mazmur pasal 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan tidak akan memandang hina hati yang hancur remuk di hadapannya yang menyesali dosa-dosanya. Kalau saudara mau membuka hati saudara untuk Tuhan. Penyesalan dosa di neraka sudah tidak ada gunanya, karena neraka adalah keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi neraka itu adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya bukan mau menakut-nakuti saudara pada kesempatan ini, tapi saya ingin berkata kepada saudara untuk mengingatkan saudara bahwa neraka itu nyata. Khawatirkanlah itu, pikirkanlah itu dengan serius, dan bersungguh-sungguhlah bertobat. Jangan main-main dengan imanmu. Ya, oleh sebab itu kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatmu, dan sesali dosamu, mumpung kesempatan itu masih terbuka hari ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Neraka itu nyata, ya. Neraka itu nyata, dan neraka itu betul-betul adalah tempat yang tidak enak, dan itu adalah tempat siksaan yang kekal, saudara. Jangan kita terlena dengan dunia yang nyaman ini, karena kalau kita terlena dengan dunia yang nyaman ini, saudara, maka kita bisa binasa masuk neraka. Lakukan persiapan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertobatlah. Amin.